Welcome back, sahabat Nabi Pri, dimanapun sahabat berada. Sehat, bahagia, selalu bersama keluarga dan orang-orang tersayang dan tercinta. Bagi sahabat Nabi Pri, saat yang lagi diuji sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan menemukan kenikmatan, kesehatannya kembali, cerianya kembali, dan semangatnya kembali. Hari ini ingin sharing banyak pertanyaan, tapi bagaimana untuk mengetahui saya ini asam lambung atau penyakit lainnya? Ini pertanyaan dari sahabat Nabi Pri. Ya. Hari ini Nabi Pri ingin menjelaskan dan memberikan tanda-tanda untuk kita supaya lebih dini, ya, untuk mencegah dan menetralisir pengobatan yang nantinya membuat sakit kita dikasihnya lebih parah. Oke, sahabat tadi free dimanapun sahabat berada, asam lambung, ya, atau grade, pemicunya bermacam-macam. Bermacam-macam, salah satunya pola kehidupan kita, ya. Pola kehidupan, tata cara kita makan, rutinitas aktivitas kita yang menuntut untuk selalu menahan lapar, junk food, makanan pedas, asam, ini membuat menjadi hal, ya, menjadi hal untuk di lambung kita kalau kita tidak netralisirnya. Asam lambung ini serba salah. Serba salahnya begini: kita konsumsi makanan tidak terima, rasanya kita kenyang gitu, pas diisi menekan dan terjadi asam naik dan membuat kita mual. Yang kedua, serba salahnya yaitu di saat badan kita letih, ya, istirahat terus kita tiba-tiba pusing. Tanda ketiganya kebanyakan di ibu hamil, ya. Nah, ini ibu hamil yang sering ini untuk asam lambung, oleh karena dorongan hormon juga. Oke, untuk tanda-tandanya sahabat tabib bisa rasakan. Satu, ya, nyeri, ya, nyeri di perut, ya. Kenapa nyeri di perut? Itu tadi konteksnya di saat kita memasukkan konsumsi makanan. Di sini penekanan, ya, penekanan di usus, pertamanya penekanan di usus, ya. Nah, di situ ada pengeluaran gas yang seharusnya maaf ini dikeluarkan secara langsung dari belakang, ya, atau kentut, ya. Nah, ini bergeser ke lambung. Lambung menjadi diinjak panas. Jadi rasanya sembelit. Nah, yang kedua itu terasa di ulu hati. Di ulu hati. Kenapa kok bisa di ulu hati? Oleh karena penekanan asam dan gas. Nah, di ulu hati itu rasanya sesak. Hati-hati sahabat, ya, rasanya sesak sekali.
yang ketiga, setelah dari ulu hati itu akan terasa di tenggorokan. Tenggorokan sampai menembus, terasa di langit-langit. Nah, di langit-langit mulut kita terasa asam. Dan di sini terjadi dehidrasi. Dehidrasi juga pecah-pecah. Ya. Nah, di sini di peradangan ini terasa panas. Ini hati-hati juga sahabat tabibri di mana sahabat berada ya. Terlalu sering rasa di tenggorokan kita ini panas akan berakibat ya efeknya di saat levelnya itu menyebabkan kanker hati-hati. Nah, setelah ada rasa asam di sini, biasanya diselingi rasa pusing. Diselingi rasa pusing. Tapi bagaimana? Ini tanda-tanda sudah, ya, sudah saya rasa. Terus bagaimana untuk mengantisipasinya? Oke, untuk mengantisipasinya begini. Ya, waktu kita ngerasa hal itu kita rasakan, yang tanda-tanda tadi, ambillah posisi rileks. Nggak bisa tapi bagaimana posisi rileks, sedang kita keluar keringat dingin menahannya. Minta bantu teman kita jika ada teman kita. Kalau enggak, kita paksa diri kita untuk bersandar. Kemana aja bersandar? Ke dinding atau ke kursi atau sejenis apa yang bisa kita sandarkan membuat kita rileks. Ya. Terus seandainya tidak kita bisa menggapai atau membuat air hangat, ya, membuat air hangat, sahabat tabibri, ya, lakukan untuk kita lebih rileks, supaya kita bisa ingin membuat apa sesuatu, ya, itu bisa kita sendiri di saat sahabat-sahabat kita tidak ada atau keluarga kita tidak ada untuk membantu. Jadi lakukan di saat kita waktu pas mendapatkan hal tanda-tanda tadi dan kita tidak bisa menahan, ya, lakukan. Sahabat tabibri, ambil di sini, ya, ambil di sini, terus nanti ini diurut, tapi dengan cara bersandar. Abaikan yang kita rasa sakit di perutnya, di ulu hatinya, ataupun di tenggorokannya atau pusingnya. Jadi kalau bisa, sahabat tabibri kenapa tadi bersandar? Jadi supaya bisa rileks, ya, sampai diurut. Ya. Nah, ini nanti akan terasa ada air ludah, tetapi dia mencair. Nah, ini kalau alhamdulillah nanti kalau sudah mencair, ya, ada air ludah di sini, main tarik nafas senyamannya, ya, senyamannya sampai ini diurut, sampai senyamannya. Untuk apa olahan tarikan nafas? Satu, untuk menahan muntah, mual. Yang kedua, memberi oksigen dari luar, ya, oksigen dari luar untuk menetral lambung, ya, gas, ya, ataupun asamnya. Jadi dia nanti stucknya di sini. Biasanya stucknya di sini. Nah, di sini membuat kita untuk bisa menegakkan punggung kita. Biasanya kalau asam lambung pasti dia tertunduk. Itu tipsnya sebelum kita untuk mendapatkan pertolongan yang kedua. Nah, pertolongan yang kedua di saat itu lakukan minum air hangat. Air hangat, tetapi jangan cepat dihabisi. Satu teguk, rasain rileks. Satu teguk, rasain rileks. Nanti itu terasa alirannya, ya, alirannya terasa. Oke,
setelah minum air hangat, usahakan sahabat untuk seperti kita mau ini ngebungkuk, ya, artinya ruku, seperti ruku. Kalau sholat itu ruku, ya, tahan aja, tahan beberapa senyaman kita, ya, tahan ruku kita. Itu fungsinya apa? Supaya rasa pusingnya itu bisa netralisir, bisa seimbang, bisa kita ruku. Nah, itu tipsnya. Nanti bagaimana setelahnya yang apa yang kita rasa tadi? Kalau sudah terasa nyaman, jangan beraktivitas dulu, sahabatku. Dibuat istirahat untuk anggota badan kita rileks dulu. Tandanya di saat keringat dingin lah ya, itu berkurang. Setelah itu nanti di sini ada terasa di bawah lidah kita di saraf gitu. Bawah lidah sarafnya terasa ada cairan, ya, bukan mengkering, dia ada cairan yang ingin kita telan. Nah, itu tandanya. Silakan sahabat minum dahulu, ya, setelah minum sudah enak, baru cari cemilan kecil, itu entah roti, entah apalah yang bisa dicemilkan. Jangan makan yang karbohidrat berupa nasi atau makanan berat dahulu. Ya, setelah itu untuk sudah dikonsumsi, jangan dikonsumsi dulu lebih kurang 2 jam. Ya. Nah, setelah itu kalau mau konsumsi, carilah makanan-makanan yang pulen. Misalnya kalau karbohidratnya nasinya yang pulen. Ya, kalau bisa bubur. Supaya kenapa? Supaya untuk kelang jamnya tidak kumat lagi. Nah, asam lambung ini biasanya kalau udah startnya lebih dominan yang dirasa, itu biasanya 1 minggu 2 kali kena. Ya, 1 minggu 2 kali kenanya. Kok bisa, tapi kenapa 1 minggu bisa 2 kali? Ya, itu otonomi badan kita, yang dimana yang kita makan, ya, kita konsumsi, ya, itu tidak diproses secara cepat, jadi dia bertumpuk, ya. Apalagi yang ini kita bicaranya yang hobi ngopi. Nah, hobi ngopi terus sering minum minuman berenergi, ya. Asam lambung ini ya banyak efeknya. Dari itu sahabat tabibri, tolong untuk kesehatannya diperhatikan pola. Kenapa? Karena asam lambung ini berefeknya satu bisa ke kanker tenggorokan. Yang kedua, ya, bisa memicu emah. Kalau emah udah bertemu plus lambung, ya, efeknya nanti ke tukak lambung. Nah, tukak lambung ini banyak luka di dalam, ya. Dan nanti mulai sistemnya otot badan kita tidak menentu, dan kebanyakan dari asam lambung bisa menjadi darah tinggi. Oleh karena kenapa darah tinggi? Selalu stres, ya, stres yang selalu datang. Yang kedua, darah rendah. Kenapa darah rendah? Karena pas kita kena sakit atau sudah kita alami, kita susah tidur malam, gelisah.
Itu. Nah, ketiga, kegelisahan dan kecemasan ini bisa berefek datang. Ya. Yang keempat itu bisa berefek ke jantung. Oleh karena tekanan sirkulasi darah yang tidak menentu dari jantung, itu bisa stroke. Dan banyak yang mengidap asam lambung yang stroke. Itu. Yang terakhir yaitu menjadi diabetes. Karena kenapa? Karena asam lambung ini, penderita asam lambung ini dia kan menghindari makanan pedas, makanan asin. Jadi kebanyakan dia memakan apa? Yang rasanya manis, yang buat nyaman. Itu. Jadi berat badan naik, ya, tetapi mempunyai definisinya gula. Nah itu, sahabat Tabib Free, dimanapun sahabat berada, itulah asam lambung dan kenali tanda-tandanya. Lebih baik kita mengenali tanda-tandanya dan kita antisipasi secara dini. Jangan anggap enteng asam lambung sahabatku, karena penyakit yang datang, ya, yang cepat itu dua, lambung dan usus. Karena itu sentra bakteri dan virus dan pola dari apa yang kita konsumsi. Oke, semoga apa yang tadi dijelaskan sahabat bisa menerima dan sahabat bisa mengetahui, ya, mengetahui lebih untuk mawas diri. Nah, akhir kalam, sahabat BPP dimanapun sahabat berada, sehat, bahagia selalu. Ini harapan Tabib Free seluruh kepada sahabat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.